Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sekuntum Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu proyek tauhid. Nah, jangan lupa sebelum kita mulai like, subscribe, dan komen jika video ini bermanfaat. Jangan lupa juga share ke teman kalian kalau mungkin teman kalian membutuhkan video ini. Oke, langsung. Ya. Kita kan di Sekuntum Allah itu kan sering membahas tentang proyek tauhid. Iya. Sebenarnya apa itu proyek tauhid? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Nino dan pemirsa Sekuntum Allah yang dicintai Allah. Proyek tauhid adalah satu metode untuk membimbing teman-teman yakin kepada Allah. Jadi memang selama ini para pendidik tauhid itu banyak mencari metode bagaimana agar ajaran tauhid itu bukan hanya sebatas teori tetapi bisa dipraktekkan. Nah, proyek tauhid itu praktek melalui satu amaliyah yang terbimbing oleh ajaran-ajaran Islam yang hasilnya nanti targetnya nanti adalah menambah kualitas keimanan, keyakinan, kecintaan kita kepada Allah. Tapi kenapa namanya proyek tauhid itu Pak? Tidak majelis apa itu? Majelis proyek atau majelis tauhid? Ya, kalau biasanya kalau kita bicara tentang proyek itu kan semangat karena misalnya gitu, si A dapat proyek itu biasanya ada satu pencapaian yang mungkin sifatnya material. Nah, itu kita juga pakai itu. Jadi istilah proyek itu untuk memberikan satu gambaran bahwa ini nanti yang akan kita capai itu sesuatu yang bersifat material. Namun proses yang akan dilalui itu dengan pendekatan tauhid. Kenapa yang difokuskan itu material Pak? Tidak ke hati gitu. Benar itu betul, pertanyaan bagus tuh. Jadi gini, manusia itu lebih cenderung pada pencapaian hal yang bersifat material. Misalnya mahasiswa itu lebih tertarik untuk mendapatkan laptop misalnya daripada ketika kita mengajarkan ketenangan hati. Tapi itu sebenarnya dua-dua bisa dicapai dalam proyek tauhid. Ketika mahasiswa itu galau karena dia tidak memiliki sarana atau media laptop sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, itu kan membutuhkan hal yang bisa menyembuhkan rasa galau itu. Maka dengan proyek tauhid ini kita mau sama Allah, kita minta sama Allah agar kebutuhan laptop itu misalnya itu dipenuhi. Setelah mendapatkan laptop ada ketenangan hati. Jadi dua-duanya dicapai maksudnya. Oh gitu ya. Tapi hanya sebatas tentang material dunia atau ada yang lain gitu Pak yang bisa dilakukan di proyek tauhid ini? Proyek tauhid ini kan basisnya doa. Jadi apapun sebenarnya yang termasuk pada kebutuhan manusia bersifat zahir, batin, bersifat material, non material, itu semua bisa dicapai insya Allah. Karena kita ini sedang bermohon kepada kepada satu zat yang maha segalanya. Jadi insya Allah bisa dicapai. Tapi terus. Gini Pak, siapa sih yang bisa menjalankan proyek tauhid ini? Semua orang yang berusaha mau belajar, mau memperbaiki kualitas kepercayaannya, keyakinannya, keimanannya, kecintaannya kepada Allah, itu insya Allah akan bisa melaksanakan proyek tauhid ini. Itu ada persiapan atau sesuatu ritual nggak Pak untuk menjalankan proyek tauhid? Contoh mandi 7 bulan, puasa 10 tahun gitu. Ya, seperti kita orang Islam itu syarat pertama adalah syahadat. Jadi kalau kita kan nanti akan berkomunikasi banyak dengan Allah, maka syarat yang paling dasar adalah kita mengakui secara utuh, secara penuh
bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu aja. Kita kan percaya kepada Allah Pasti. terus kita kan mintanya kepada Allah juga. Nah, itu gimana caranya Pak di proyek tauhid ini? Kan Allah kan nggak mungkin, kita kan nggak mungkin langsung ketemu Allah gitu loh Pak. Kalau ketemu Allah langsung kita jadi kudu Pak. Itu gimana Pak? Mesti rasionalitas saya itu nggak masuk. Kalau masuk kita minta langsung ke Allah itu gimana itu Pak? Kalau kita minta kan biasanya berdoa. Nah, itu gimana? Habis sholat, jadi proyek tauhid ini hanya bisa dilakukan ketika habis sholat saja. Berarti sholat dulu baru boleh. Gini ya, kadang kita itu nggak ketemu Allah ya ketika kita minta. Tapi Allah tuh pasti ketemu kita. Kita aja yang nggak merasa Allah nemuin kita itu loh. Jadi kadang salah persepsi, Allah itu kita anggap sebagai zat, sebagai Tuhan yang sangat jauh, yang sangat ghaib, yang sangat sulit didekati, yang sangat sulit tembotan. Justru Allah itu menyediakan 24 jam waktu, setiap detik itu digunakan untuk menyayangi kita, mencintai kita, mendengarkan doa kita. Nah di proyek kita itu, cara kita untuk mendekat ke Allah ya sudah diajar oleh Allah. Minta aja. Cara minta gimana? Ini loh, kadang-kadang tuh gini loh Mas. Ketika kita bicara satu hal yang simpel, itu dalam diskusi-diskusi itu menjadi rumit gitu loh. Minta itu bukan karena sulitnya orang itu melakukan amal yang minta itu, tapi saking mudahnya minta itu banyak orang nggak yakin gitu. Anak kecil tuh kalau butuh apa-apa ke ibunya, ke bapaknya, minta, caranya gimana? Dia minta, jadi Bu, Bapak minta, nggih ngoten niku. Ke Allah juga sama. Gusti Allah kula niku kan mahasiswa butuh niki. Nyuwun niki, ya cuma gitu itu, nggak ada syarat yang lainnya. Gitu loh. Tapi itu menyalahi adab enggak Pak? Adab berdoa itu. Ada berdoa itu gimana yang Mas minta? Kan cukup minta kan? Unitannya terang, mintalah kan gitu ya. Berdoalah. Ada kesalahan ini loh Mas ini, berdoa dan membaca doa ya. Saya sering katakan itu. Banyak muslim minta ke Allah tidak segera dikasih karena dia baru sebatas membaca doa, bukan berdoa. Berdoa itu bukan merangkai kata kemudian menyampaikan susunan kata yang indah itu kepada Sang Maha Segalanya, mboten. Bahkan kadang orang yang diam itu pun itu sedang berdoa meski dia tidak membaca doa. Jadi berikut caranya minta. Kalaupun kita itu nggak bisa ngomong gini, ya Allah minta, kita diam aja, itu Allah apa? Allah itu tolong jangan diukur dari keterbatasan kemampuan kita, gitu loh. Allah jangan dimasukkan dalam logika pikiran kita, nanti Allah jadi terbatas, gitu loh. Coba anak kecil tuh pernah nggak minta sesuatu ke ibunya? Apapun yang dibutuhkan oleh anak kecil, mereka tuh nangis saja. Napa? Ingin mimi nangis, pipis nangis, gerah ya nangis. Semua itu dibahasakan nangis gitu loh. Dan itu dipahami oleh orang tua. Jadi anak kecil ketika minta ke orang tua tidak harus "Mak, pipi," enggak. Ya nangis gitu. Nanti dipahami. Nah, kalau orang tua saja bisa memahami bahasa-bahasa universal anak kecil, ya apalagi Sang Pencipta gitu. Tapi ini ada Pak, apa namanya? Kita berdoa itu ada klasifikasinya enggak? Klasifikasi. Contoh gini, doa yang pengen saya kabulkan tahun depan gitu Pak, atau doa yang pengen saya minta Allah kabulkan cepatnya, itu ada klasifikasinya enggak Pak? Kalau di proyek tauhid ini. Nah di proyek tauhid ini memang nanti kita akan belajar banyak hal. Yang saya temui ya di mahasiswa, saya justru mendapatkan banyak ilmu tentang proyek tauhid itu dari mereka mahasiswa yang mau melakukan. Jadi ada mahasiswa yang di awal-awal itu apa yang dibutuhkan, misalnya uang, itu mereka mendapatkan uang itu Mas. Jadi berapapun yang diminta ke Allah itu mendapatkan, asal itu dibanding dengan keyakinan tadi. Tapi nanti di step kedua atau step berikutnya itu ada semacam pendidikan Allah. Jadi kalau bahasa akran itu permainan atau candaan Allah. Ketika seseorang itu
minta sesuatu itu ada yang ditunda, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada yang memang sama sekali itu tidak dikabulkan. Itu kenapa? Karena Allah tidak sayang atau belum? Ketika anak kecil dia flu, masuk angin, terus minta sama ibunya es krim, gimana Mami? Kalian udah punya adik kecil ya? Kadang Allah itu tidak mengasih karena lebih menyayangi gitu loh. Sayangnya Allah kepada kita dengan cara tidak mengasih kita. Kan Allah punya sifat kasih dan sayang. Kadang kita tidak dikasih karena memang Allah lebih memilih menyayangi kita gitu. Tapi yakinlah bahwa pada saatnya nanti doa yang sekarang itu tidak dikabulkan. Sebenarnya saya lebih setuju itu dengan kalimat belum dikabulkan. Itu di saat yang tepat akan dikasih kepada kita kebutuhan itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita bicara dengan teman-teman mahasiswa ya yang alumni ya, Pak saya kok nggak sadar ya Pak, setelah sekian tahun lulus saya baru sadar pada saat ada mata kuliah dengan Pak Sultoni saya menargetkan sesuatu, ya sekarang saya dikasih oleh Allah. Jadi kadang kita tuh sudah lupa minta sesuatu. Saat itu Allah ngasih. Kenapa? Karena saat itulah yang paling tepat Allah memberikan. Ya, kalau Allah ngasih terus itu tandanya tidak sayang atau sayang Pak? Soalnya kan kadang ada yang berpikiran gini, Allah ngasih itu biar melulu kita. Kadang kan sok gila, jadi saya kadang teman-teman itu berpikir saya itu takut berdoa dan dikabulkan. Padahal di sisi lain ada yang berjuang meminta kepada Allah tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Itu gimana Pak? Gini ya, jadi dikasih wedi lah dikasih. orang itu gini. Makanya kalau Allah itu ngikutin mau manusia aja. Dunia ini nggak karu-karuan. Allah itu as-somad, Allah itu tempat bergantung, Allah itu mutlak, nggak tergantung pada manusia. Tapi sungguh Allah itu mengikuti prasangka hamba itu. Itu indahnya. Saya merasakan betapa Allah itu memiliki sifat yang sangat sempurna. Jadi ngeten Mas, yang perlu kita jaga nih, ketika doa itu tidak segera dikabul, berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika doa selalu dikasih oleh Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, gitu loh. Jangan gambar sesuatu yang kalau itu dikabulkan betul oleh Allah, oh berarti sedang dilulu. Itu kalau betul Allah mengabulkan kita dilulu, ya selesai hidup kita, gitu loh. Udahlah, berbaik. Oh terima kasih, tambahin syukurnya. Syukur nikmat itu kan bisa bersyukur kepada sang pemberi dan bersyukur kepada sesama manusia. Bagikan apa yang dikasih oleh Allah itu kepada orang lain yang ya kita berharap mereka juga merasakan nikmat itu. Ya, kadang kan merasa takut juga Pak. Iya baik sih. Banyak sih yang dikabulkan terus tuh merasa hatinya apa saya sedang diuji. Gitu. Tidak ada orang yang tidak diuji ya. Perjuangan kehidupan ini kan ujian. Guru kita Abi Hamdani mengatakan perjuangan hidup ini perjuangan. Orang yang tidak dikabulkan doanya sedang diuji. Orang yang setelah dikabulkannya sedang diuji. Kemiskinan itu ujian, kekayaan itu juga ujian. Tapi ini ke tema yang lain Pak. Kalau proyek tauhid itu dijalankan oleh pendosa gimana Pak? Contoh mabuk, orang suka mabuk, orang yang suka mencuri, itu pantas nih Pak. Menjalankan proyek tauhid itu? Proyek tauhid itu Mas Nino sebenarnya satu metode untuk lebih peka. Untuk lebih peka merasakan nikmat Allah, merasakan cinta Allah. Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur nih, kita tuh kan sering tidak sadar. Kalau kita tuh nggak sadar loh. Mas ini coba nih, pemabuk itu bernafas nggak? Bernafas kan? Nafas itu dari siapa coba? Ya, itu loh, kalau dia ngantuk tidur, siapa yang jaga dia untuk selamat dari binatang-binatang buas? Untuk selamat dari bencana. Allah melindungi manusia pemabuk nun sewu loh. Manusia yang ahli maksiat istirahat, Allah jaga. Allah nggak terus ikut-ikutan tidur. Allah kemudian tidak memperdulikan. Jadi Allah itu hanya orang yang ahli ibadah. Allah itu Tuhannya orang yang ahli maksiat. Bahkan nun sewu nih, orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan pun itu kalau minta dikasih loh. Bahkan tidak minta pun dikasih loh.
ambekan coba. Ambekan itu kita pernah ya Allah, hari ini tolong ya Allah cukupin saya oksigen sejumlah sekian ribu liter. Enggak. Tanpa minta pun kita dikasih. Jadi ngeten. Doa itu tidak banyak terpengaruh. Memang dalam pendekatan adab nanti dalam doa itu ada pengaruh dosa terhadap pengabulan doa. Tapi kalau kita meningkat yang lebih jauh, kesucian Allah itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh dosa-dosa hambanya. Justru ketika kita itu banyak dosa, lebih banyak minta gitu. Malah ninggalin gimana? Nggak usah khawatir. Kadang kan suka takut juga Pak. Nanti takutnya Allah ngasih ini, saya kan banyak dosa gitu. Takutnya nanti ini ujian dari Allah gitu. Tapi kadang biasanya kalau orang yang suka maksiat kan malah takut mendekat kepada Allah. Lalu kepada siapa coba kita? Kalau baju kita kotor, dekatlah kepada sabun. Gitu loh. Agar apa? Ya agar suci, agar bersih. Allah itu maha suci dan maha mensucikan. Sebenarnya ngeten Mas Nino. Pertanyaan Mas Nino itu pertanyaan orang baik. Jadi gini loh. Kalau ada orang itu sadar dirinya seorang pendosa, itu ciri orang baik. Orang yang tidak baik menyadari kebaikannya itu orang baik. Berbeda dengan orang yang baik loh ya. Orang baik kok tidak sadar dengan kebaikannya itu orang baik. Orang baik yang menyadari kebaikannya itu malah nggak baik. Orang yang tidak baik nggak menyadari ketidakbaikannya itu tidak baik. Tapi orang yang tidak baik kok menyadari ketidakbaikannya itu malah orang baik. Ya Allah, saya itu orang dosa. Kok saya jadi malu minta? Itu ciri orang baik. Cuma ketika dia menyadari bahwa dirinya pendosa, jangan kemudian tidak mau mendekat kepada Zat Maha Baik agar dia menjadi selamat dari apa yang selama ini dilakukan. Dekat dong sama Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Dan jangan jadikan kondisi dirinya sebagai orang yang banyak dosa itu menjadi penghalang dia minta kepada Allah. Yakin aja, yakin Allah tuh sudah miliaran manusia yang berdosa itu dipanggil. Bahkan Allah itu kalau manggil orang berdosa itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kok. Jadi Allah tuh tidak nyebut dalam Quran itu, wahai para pendosa. Wahai hamba-hamba. Pendosa itu YouTube channel Pak. Ada ya? Ada. Oh ya. Dia kayak jadi koplo itu, apa namanya, musik koplo gitu. Lanjut koplo. Oh ya. Itu terkenal Pak. Oh ya Allah. Dia namanya YouTube channelnya berdosa. Tapi bukan itu ya. Oke, ini masih yang berkaitan dengan yang dosa itu Pak. Kalau tidak salah loh Pak, siapa tuh saya juga yang salah baca sih. Katanya kalau kita ngambil riba itu kan kita melawan apa Gusti Allah dan Rasul itu Pak. Nah, ini masuk proyek tauhid Pak. Dan nanti kalau saya itu contoh seumpama ya Pak, saya itu punya dosa riba, pantas tidak sih minta sama Allah? Atau ikut proyek tauhid lah? Nah yang riba kan kadang sekarang kan berbeda. Justru ketika Mas Nino, ini yang saya katakan Mas Nino itu orang baik, maka pertanyaannya itu menyadari ketidakbaikan ya. Jadi riba itu tetap haram apapun alasannya. Nah kita sebagai orang yang mungkin kata Rasulullah di akhir zaman itu tidak ada orang yang bisa selamat dari debu riba, karena riba itu sudah menyebar ya. Nah kita kan sebenarnya hanya berusaha. Kalau Abu Bakar itu mengatakan takwa itu apa? Takwa itu adalah seperti engkau berjalan di tengah jalan di mana di sana banyak duri. Jadi kamu itu cuma hati-hati. Riba pun kita kan berusaha untuk hati-hati. Nah, ketika kita pada saat ini sudah terjebak pada riba, selalu ada harapan untuk bisa kembali kepada Allah. Pintu taubat selalu terbuka. Justru ketika sekarang itu sedang terjebak pada riba, dekat ke Allah. Allah niku, gua ulangi Bang ya. Allah itu nggak terpengaruh riba gitu loh. Kita yang kena riba, terus dekat ke Allah, terus Allah kena riba. Justru ketika dekat ke Allah itu nanti kita akan diselamatkan, disucikan, dibebaskan dari riba itu. Jadi ketika seorang itu misalnya nih Mas Nino, kita punya tanggungan rumah itu dulu dengan riba,
udah kita mau sama Allah, matur Gusti Allah. Kula niku jane nggih mboten patek yakin nggih, minta panjenengan. Karena saya itu banyak dosa, termasuk dosa riba. Tapi saya percaya yakin bahwa jenengan itu Maha Pengampun, Maha Penolong, Maha membalikan sesuatu. Maka tolong ya Allah selamatkan hamba dari terjebaknya riba ini. Ya Allah berikan rezeki yang melimpah agar saya segera terbebas dari riba ini. Begitu. Niatkan diri untuk segera terbebas dari riba. Bukan hanya sekedar membebaskan diri dari hutang, tapi terbebas dari riba. Karena riba itu kan lebih parah daripada hutang. Hutang itu parah ya, meskipun kita tidak bisa lepas dari hutang kan, syariat hutang tetap ada. Tapi riba itu kan jebakan yang lebih dalam. Lah kita ingin dibebaskan dari Allah dari riba itu. Jangan Mas Nino, jangan kemudian karena hanya riba terus kita takut mendekat ke Allah. Mungkin saja kalau dalam konteks takdir yang lebih luas, ketika kita terjebak di riba, itu cara Allah memanggil kita untuk segera mendekat. Gitu loh. Mungkin ya waktu kita tuh ngambil rumah itu, kita tuh sedang lupa sama Allah itu loh. Saking butuhnya kita rumah, kemudian semua jalan kita ambil gitu loh. Nah sekarang ketika Allah memberikan kesadaran, Mas Nino, orang yang menyadari bahwa riba itu tidak boleh, itu kan kesadaran dari Allah. Nah kita dalam konteks takdir yang lebih luas, kalau Allah sudah memberikan peringatan, itu cara Allah untuk memanggil kita kembali, segera kembali. Cara kembali dengan minta kepada Allah, ya bebaskan ya Allah, bebaskan ya Allah, bersihkan ya Allah. Itu. Terus mana Pak? Komen yang lawan bahas dari tauhid dengan riba kita tetap. Iya nggak apa-apa. Terus kalau gini Pak, kita pas proses minta itu mengeluh itu gimana Pak? Menyalahkan Gusti Allah. Kok ini saya minta udah berbulan-bulan dari hari kok tidak dikabulkan? Apakah salah saya? Kalau kembalinya ke salah saya sih itu ada baiknya dikit gitu. Tapi kalau sudah ini Allah tuh gimana sih, bisa enggak gitu lah, itu yang salah. Tapi secara syar'i tidak boleh. Itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai doa yang tergesa-gesa. Ketika sahabat tanya doa yang tergesa-gesa itu pripun Rasulullah? Ya seseorang yang berdoa kemudian mengatakan, kok sudah sekian waktu ini belum segera dikabulkan gitu loh. Seperti tadi yang saya katakan Mas Dino, ketika mangke putranya Mas Dino itu besar gitu, usia 4 atau 5 tahun misalnya. Terus putranya Mas Dino itu minta sepeda motor, itu tumbas ki. Ya nyaleki sepeda motor ini. Kuwi piye jane? Enggak, Mas Dino tuh tetap berhitung waktu dong. Ya, nanti pada saat kamu sudah berhak mendapatkan surat izin mengendarai sepeda motor atau SIM. Terus Mas Dino pas itu ada rezeki, ya dikasih diberikan. Saya nulis di buku ya, Allah memiliki titik waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa. Seperti kita memberikan sesuatu ke anak kita, mesti ada perhitungan titik usia. Terus nonton itu. Tapi ini agak melenceng lagi. Kenapa kita harus mintanya ke Allah langsung Pak? Siapa yang lebih kaya daripada Allah? Semua yang ada itu kan karena Allah yang mengadakan. Tapi kan kadang juga mungkin juga langsung masuk, kita langsung minta ke Allah kan biasanya Pak. Nah sekarang cobalah kita berpikir tidak memposisikan Tuhan sebagai zat yang sangat jauh. Memang Allah itu ya sangat saja kan tidak cukup menyebut beliau ya. Tapi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ya Allah berpesan kepada Rasulullah ketika ada seorang bertanya tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu dekat, bahkan lebih dekat dari min hablil warid. Dari urat leher ini. Artinya Allah itu Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha suci, yang maha segalanya. Tapi Allah itu dekat banget maknanya. Bahkan lebih dekat dari orang yang dengan percaya bisa memberikan apapun yang dia minta. Jadi Allah itu sangat dekat. Caranya gimana? Ya, nyuwun. Bisa Allah nyuwun. Pun gak usah ngomong gini. Hanya gitu aja nanti Allah paham. Tapi nyuwun ke Allah itu udah harus
harus di kamar atau harus di masjid atau di mana? Rasulullah itu orang yang terjaga. Rasulullah itu utusan Allah terbaik. Tapi Rasulullah itu selalu mewarnai waktunya dengan doa. Rasul mau masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, pakai sandal baca doa, pakai baju baca sisiran pakai doa. Rasul itu pribadi yang terhiasi oleh doa. Kalau kita posisikan Rasul sebagai uswatun hasanah, sesungguhnya doa itu tidak berlaku bagi Rasulullah, tapi itu adalah akhlak Rasulullah untuk kita bisa contoh. Rasul itu tanpa doa sudah dikawal oleh malaikat. Beliau itu utusan Allah. Beliau itu manusia langit yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki kondisi bumi. Nah, kita agar bisa mendekati akhlak Rasulullah, doa itu tidak hanya setelah sholat atau pas tahajud, buatan every time. Bahkan setiap detik itu kita selalu minta, kesandung minta sama Allah. Kenapa gitu? Semua waktu kita isi dengan doa. Tapi kan bedanya proyek tauhid itu ada metode gitu Pak ya. Yeah. Nah kalau kita minta ke Allah dengan cara proyek tauhid itu kita cukup di kamar, diam saja, saya percaya pada Allah, kita ngapa-ngapain, mengulang apa yang kita minta gitu atau gimana Pak? Iya. Sebenarnya gini Mas Nino. Di dalam proyek tauhid kita coba menerjemahkan berdoa itu dalam konteks yang saintifik gitu loh, yang ilmiah, yang terukur. Nah, saya membaca aja sih. Kemudian Allah memahamkan law of attraction, atau ada istilah dalam ilmu fisika itu kuanta. Kuanta itu bagian dari benda yang paling kecil, dan ternyata setiap benda yang ada di alam ini terhubung. Bentuknya itu gelombang energi yang ada di pikiran dan perasaan kita. Maka dalam proyek tauhid itu kita mengajarkan satu konsep berdoa dengan menjaga kualitas pikiran dan perasaan kita secara positif. Dalam bahasa hadis itu disebut sebagai husnudzon atau berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah inda abdil dzanni. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambaku. Nah, doa itu zon kita itu, prasangka kita kepada Allah itu. Kalau kita yakin bahwa kita minta dikabulkan oleh Allah, Allah ngikutin prasangka kita. Tapi ketika kita itu punya prasangka bahwa aku dilulu, ya dilulu bener. Maka kita harus hati-hati berpikir tentang Allah gitu. Dan Pak, kenapa sih Allah ngasih kadang kan ada orang berdosa Allah kasih, yang tidak muslim Allah kasih, yang baik Allah kasih. Tapi kadang itu orang baik itu merasa kok doanya itu agak sedikit dipersulit gitu Pak. Kenapa yang berdosa atau yang tidak muslim itu lebih cepat gitu Pak? Contohnya gini, kok saya belum punya mobil di usia gini, kok yang muslim sudah punya mobil gitu Pak. Itu yang beda Tuhannya apa saya yang salah? Tuhan Allah itu zat yang maha bertanggung jawab. Kalau Allah nyiptain Nino, itu semua kebutuhan Nino dari lahir sampai nanti kembali Allah dicukupin semua. Daftarnya sudah lengkap itu, dan itu sudah tertulis sebelum Mas Nino dicipta itu 50.000 tahun sebelumnya. Itu sudah semua dikasih. Dan itu semua manusia digitukan oleh Allah. Allah itu kan punya sifat Rahman. Rahman adalah sifat kasih Allah yang diperlakukan untuk semua makhluk. Semua makhluk tidak memandang agamanya, tidak memandang perilakunya gitu loh. Nah, kenapa orang yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhan kok lebih cepat punya mobil? Ya kan dia berusaha untuk dapat mobil. Saya menemukan beberapa sikap yang keliru gitu loh. Dari mahasiswa misalnya Pak, saya sudah sholat Pak, saya sudah zikir Pak, tapi kenapa saya butuh laptopnya nggak bisa? Ya Anda nggak minta ke Allah. Terus gini loh, nun sewu ya. Kok kita itu jadi gini loh, sama Allah kok jadi tawar-menawar. Ya Allah, saya kan sudah sholat tahajud, tolong dong diganti. Loh emangnya Allah butuh tahajudmu? Enggak. Allah memberi itu karena Allah mengasihi kita, bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita. Sholat kita, ibadah kita, ini jangan sampai salah pasang loh Mas ini. Ibadah transaksional itu kalau dalam istilah tasawuf disebut nggak ikhlas. Ibadah ya ibadah, nyuwun lah. Allah maringi, nggih niku maringi karena Allah maringi, bukan karena kita rajin.
Ibadah kita itu fungsinya untuk mendidik keyakinan kita. Allah kan butuh kita yakin. Butuh dalam arti itu persyaratan amaliyah kita minta sama Allah. Bukan karena Allah itu zat yang membutuhkan apapun. Allah itu nggak membutuhkan apapun. Nah, dengan sholat, dengan tahajud dan zikir, itu kan akan terdidik hati kita menjadi yakin nih. Maka di dalam konsep proyek tauhid itu ada amalia-amalia yang harus dilakukan oleh seorang, misalnya seorang mahasiswa. Saya senang dengan mahasiswa itu karena memang mereka itu sebenarnya potensi luar biasa ya. Rentang usia yang itu luar biasa ketika mereka mau memanfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Itu usia remaja itu cuma mahasiswa. Karena mereka tuh punya idealitas tinggi. Nah, kalau idealitas tinggi itu didasari dengan keimanan akan cinta Allah ke kita, kuasa Allah ke kita, itu luar biasa. Mahasiswa akan menjadi seseorang yang bisa merubah apapun di sekitarnya gitu. Dan terus dalam proyek tauhid itu keyakinan kita yang diminta oleh Allah. Nah, kadang orang tidak mengakui Allah gitu, terus menyebutnya yang lain gitu. Tapi dia tuh yakin gitu loh bahwa Tuhan Allah itu kan pasti Tuhan, meskipun Tuhan itu belum tentu Allah. Ketika orang menyebut ya Tuhan, ya Allah berdiri dong. Apapun minta tak kasih. Gitu. Dulu itu ada nih penyembah berhala tuh 70 tahun nyembah berhala. Minta nggak pernah dikabulkan. Karena dia minta ke berhala. Terus dia tuh pikir gini, tak nyobalah minta, katanya ada Tuhan namanya Allah. Dia minta, ya Allah, langsung dikabulkan. Malaikat protes, malaikat dia Gusti Allah. Itu orang 70 tahun durhaka dan jenengan. Nah, sehari dia minta mengakui sebagai Tuhan, kok langsung dikabulkan tuh gimana? Kata Allah, saya ini Tuhan, bukan batu, bukan berhala. Beda. Kalau saya nggak ngabulkan, saya sama dengan berhala. Saya bukan berhala, saya Tuhan. Itu keren banget Gusti Allah itu. Maka kita itu jadi senang banget punya Tuhan yang namanya Allah itu. Gitu. Bahkan orang nyebut salah pun tetap Allah. Allah. Kalau anak-anak SMA, SMP, ya Allah. Asal keyakinannya beliau itu. Nah ini Pak, ada enggak satu kisah yang unik menurut Pak Sul di proyek tauhid ini? Siapa itu Pak? Mak petunjuk atau gimana gitu? Proyek tauhid yang apa? Ya, apalah itu. Yang menurut Pak Sul itu, oh ini mahasiswa ini unik gitu. Ini Mas Nino. Jangan saya. Nanti terkenal ya. Mungkin malam Mas punya referensinya. Iya. Gini deh Pak. Tidak punya uang, tidak punya rumah, gitu Pak. Ada enggak? Tidak punya uang, terus punya rumah. Tidak punya uang, lalu beli rumah langsung itu Pak, cash. Teman ada nggak pengalaman? Loh, nek dulu tuh ini apa? Ya, tapi itu dalam, jadi gini loh, di pertama itu kan kita ada amalia sedekah ya, ada amalia sedekah, amalia berbagi gitu loh. Tapi memang sedekah itu sendiri bagian dari meyakinkan hati gitu loh, bukan sedekahnya sebenarnya. Ini memang tipis Mas Nino. Jadi ngeten loh, sebenarnya ibadah kita itu kebutuhan kita gitu loh, bukan kebutuhan Allah, atau bukan satu hal yang akan kita jadikan untuk menuntut Allah. Mboten. Gusti Allah tuh Maha Suci. Bahkan tanpa dituntut Allah tuh mencukupi kebutuhan kita. Ada seorang mahasiswi yang ingin punya sepeda motor itu loh ya. Nah, dia itu selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon. Dia berbuat baik. Ya, dia tetap di dalam amalia-amalia yang kita ajarkan itu kan seperti menjaga sholat ya 5 waktu wajib pasti ya. Terus sholat duha dilakukan juga. Terus sholat hajat, sholat tahajud. Terus ada sedekah. Sedekah yang terbaik adalah ke ibu. Itu sudah dilakukan. Nah, pada saat dia minta sepeda motor, itu kan ada survei. Atau dia kayaknya mau ngajukan kredit ya. Riba. Haram. Ya. Itu nanti kita bahas sendiri kenapa kok ada yang riba sepeda motor gitu.
Padahal ada yang yang sampaikan ke situ ya Pak. padahal ada yang minta sepeda motor cash pun bisa. Itu kan kayak keyakinan. Ini kan frame-nya frame tarbiyah, frame pendidikan. Nah, saya tidak mempermasalahkan itu sih. Nah, ketika dia minta ada survei, itu kok Allah memberikan rasa ya, rasa kepada orang yang survei tadi itu, rasa yang lain gitu loh. Ketika ketemu dengan mahasiswa tadi, dan akhirnya takdir itu menstempel mereka jadi ya, pasangan ya. Oh malah jadi ini suami istri. Bayangkan Mas, yang survei tadi punya sepeda motor. Ya. Nah, sepeda motor dikasihkan ke istrinya. Ya. Bonusnya suami dan rumah. Kan suami itu sudah punya rumah. Jadi suami tadi punya sepeda motor, punya rumah. Bayangkan loh, dia minta sepeda motor dapat tanpa bayar karena dikasih suaminya, plus suami, plus rumah. Sampai-sampai kita lihat dia bersyukur itu ketika kita ada majelis. Kan kita ada majelis doa itu ya. Apa itu Pak? Majelis doa mawar Allah. Oh. Kita juga nyebutnya mawar Allah ya, karena di sana itu kita ingin apa ya, lebih mengenal cinta Allah dalam simbol mawar itu. Dia itu sempat berdiri ketika pas sesi penyantunan anak yatim itu dia berdiri. Kemudian cincin dia ini, tapi bukan cincin nikah ya, itu diambil kemudian gini, monggo Bapak Ibu pengelola panti asuhan, ini ada 4 gram kalau nggak salah, ada 4 gram emas, monggo ingkang ngrosake silakan maju. Saya bersyukur karena Allah sudah, itu dia habis testimoni itu. Dia habis testimoni bahwa dia mendapatkan sepeda motor, dapat bonus suami dan rumah. Itu saking syukurnya kemudian dia berbagi pada anak yatim. Jadi itu, ya itu mensyukuri nikmat itu. Itu luar biasa, tidak ada batas. Apa yang tertinggi di apa yang didapat yang paling tertinggi di proyek apa Pak? Ya, sekutu mawar Allah. Arti mawar, simbol mawar itu adalah simbol cinta. Apalagi warna mawar yang Allah perlihatkan di nebula itu warnanya merah. Merah itu simbol cinta yang sangat. Jadi Allah itu ingin mengatakan kepada kita, ini tafsir saya sendiri sih, bahwa Allah itu sangat mencintai kita semua. Ini maka apapun kamu tak kasih itu. Nah, di dalam konsep proyek tauhid yang kita ajarkan ke teman-teman mahasiswa itu selalu dimulai dari hal-hal yang bersifat material. Karena apa? Itu yang mudah ditangkap dalam konsep pikiran mereka. Itu akan kita berikan stepnya semakin meningkat. Misalnya awal tuh uang itu dari ratusan ribu menjadi jutaan, menjadi puluhan juta. Kemudian barang yang harganya di atas 1 juta, kemudian di atas 10 juta dan seterusnya. Ya ada uang, ada barang, ada orang. Ada dan minta juga pasangan gitu. Monggo. Semuanya kita minta, tapi nanti akan sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi membutuhkan pemberian, tapi kita membutuhkan zat yang memberi. Ibarat kita kan sebenarnya di proyek itu sedang berlatih sowan kepada Allah. Kita menjadi tamunya Allah. Nah, permintaan kita itu adalah bentuk suguhan aja. Bentuk suguhan yang Allah kasihkan sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita hanya puas dengan suguhan itu sebenarnya sudah satu bentuk ya, bentuk Allah tuh mencintai kita. Tapi itu belum nyampe pada puncak dari semua yang kita lakukan untuk sowan ke Allah. Tujuan kita hidup itu kan lebih mengenal Allah. Nah, tujuan tertinggi dari setelah kita mendapatkan apa yang kita minta dalam bentuk material adalah bertemu, merasa lebih dekat dan lebih mencintai zat yang memberikan apapun. Itu yang ingin dicapai dalam proyek tauhid. Maka ketika kita itu betul-betul fokus berlatih, kita nanti akan sampai pada titik di mana kita tidak lagi membutuhkan siapapun, apapun, karena kita sudah memiliki apapun itu, yaitu Allah. Mungkin manggil Allah meridhoi langkah ini, karena itu kadang-kadang saya juga dapat kritik ya. Pak Sultan ini kok ngajarkan materialistis. Gitu loh. Padahal dia juga butuh dan cinta dunia. Cinta dunia. Ya kita mulai dari ad-dunya, tapi Rasulullah katakan mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat gitu loh.
Kalau kita ingin masuk ke surga, surga itu penuh fasilitas. Nomor satu, latihlah diri Anda menjadi ahli surga di dunia gitu loh. Jangan ketika Anda nanti masuk surga jadi desa gumunan kapi-kapi. Jadi saya cuma kadang-kadang menyemangati masa begitu. Ayo bangkit, Anda tuh orang Islam, bangkit menjadi yang terbaik. Ojo gumunan, ojo kagetan. Terus apa? Gumunan, kagetan. Kita punya Allah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.